Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, Fajar di sini dan masih di channel Sobat BPJS. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tes bebas narkoba dan surat keterangan sehat. Bagi sobat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info terkini mengenai update seputar penggunaan kartu KIS dan BPJS. Kembali ke topik utama, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tes bebas narkoba dan surat keterangan sehat. Dalam pembahasannya kita akan bahas nanti apa itu surat keterangan bebas narkoba, apa itu surat sehat, apa saja tes yang dilakukan, dan apakah bisa digunakan kartu KIS dalam pelaksanaannya. Maka kita akan jawab satu persatu. Tes bebas narkoba atau surat keterangan bebas narkoba banyak sekali digunakan untuk melamar pekerjaan, kemudian sekarang ini banyak sekali digunakan untuk yang mau tes untuk masuk kuliah, kemudian tes CPNS, dan tes pekerjaan yang lainnya juga. Tes bebas narkoba nanti meliputi beberapa hal yang akan diperiksa oleh dokter, terutama adalah dari biasanya sampelnya yang diambil itu adalah dari urin kita. Dan tes yang akan dilakukan itu meliputi tes amfetamin, kemudian tes benzodiazepin, kemudian tes marijuana, kemudian tes metapetamin, kemudian tes morfin, dan yang terakhir itu tes kokain. Oh ya, ada satu yang ketinggalan, itu adalah tes alkohol. Jadi beberapa tes ini nanti akan dilakukan dari urin kita. Itu sampelnya dari urin kita diambil, kemudian akan dicek di laboratorium, kemudian kita akan melihat hasilnya. Jika semuanya negatif, ini aman. Namun jika ada yang salah satu positif, nah ini yang mungkin akan mempengaruhi nanti untuk kedepannya. Kemudian tes atau surat keterangan sehat itu meliputi pemeriksaannya apa saja. Nah, biasanya ini kita akan dihadapkan dengan dokter, kemudian wawancara. Biasanya wawancara dilakukan, kemudian meliputi ada tes tinggi badan, tes berat badan, tes tekanan darah, kemudian ada beberapa hal yang akan ditanyakan oleh dokter seperti riwayat penyakit dan sebagainya. Selanjutnya, berapa sih kisaran biaya untuk surat keterangan bebas narkoba? Dalam pelaksanaannya nanti atau dalam di lapangan ya, tes bebas narkoba itu beragam. Jadi setiap rumah sakit itu tidak ada standar baku ataupun standar harga dari kisaran berapa. Namun dari beberapa pengalaman yang saya lakukan ataupun hasil wawancara saya dengan teman, itu sekitaran 250.000 sampai 350.000. Nah, ini untuk tes bebas narkoba. Hal tersebut sudah plus dengan pendaftaran. Untuk di rumah sakit saya sendiri atau di rumah sakit yang tempat saya bekerja itu cukup murah ya, 215.000 malah, ditambah dengan pendaftaran sekitaran 25.000, itu ya sekitaran 240.000. Jadi memang itu tidak malah kurang dari 250 sampai 350.000. Nah, kemudian untuk surat sehat. Nah, surat sehat ini lebih sedikit murah ketimbang dari surat keterangan bebas narkoba. Untuk surat sehat ini kisaran sekitaran 50.000 sampai 100.000 dalam pembiayaannya. Terus pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan dasar dari sobat pengguna KIS dan BPJS itu adalah, apakah bisa dapat menggunakan kartu KIS? Nah, ini pertanyaannya. Sebenarnya jawabannya sederhana. Jawabannya itu, kalau secara sederhana jawabannya itu tidak. Loh, kenapa ini tidak bisa menggunakan kartu BPJS gitu? Padahal kan kita sudah bayar per bulan bagi yang untuk mandiri ya, dan ini juga merupakan prosedur kesehatan gitu dan dilakukan di rumah sakit. Tetapi kenapa tidak bisa dijamin oleh BPJS? Nah, ini karena adanya regulasi dari BPJS yang mengatakan bahwa seperti ini. Untuk prosedur surat sehat dan bebas narkoba itu adalah untuk kepentingan pribadi. Nah, hal ini yang tidak bisa
diklaim oleh BPJS adalah untuk kepentingan pribadi. Kemudian selain tes bebas narkoba, tes sehat, surat sehat, apalagi yang tidak bisa diklaim? Salah satunya itu ya. Salah satunya lagi itu adalah tes buta warna, dan salah satunya itu lagi itu adalah contoh ini untuk hal estetika. Misalnya mempercantik diri seperti kita memasang kawat gigi. Nah, kawat gigi di sini juga tidak bisa dijamin oleh BPJS karena ini berhubungan dengan tadi itu untuk kepentingan pribadi atau untuk keuntungan sepihak. Nah, mungkin stigma tentang kartu BPJS ini masih negatif ya di benak masyarakat itu, tentang adanya antrian pasien atau seringnya pasien ditolak ataupun beberapa prosedur yang memang tidak bisa. Nah, ini sebenarnya jatuh lagi ke aturannya, karena kita udah terikat dengan kepesertaan BPJS, maka kita akan terikat dengan aturan dari BPJS tersebut, BPJS Kesehatan dalam hal ini. Salah satunya ya tadi bahwa kepentingan pribadi ataupun yang terkait dengan estetika itu ya tidak dijamin oleh BPJS. Atau mungkin teman-teman ada pengalaman lain mengenai tes bebas narkoba, silahkan di kolom komentar. Bagi yang suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.